Ini Fadila, kemudian Adinda, Agnia, Nova lagi mangap, lagi nguap, ngantuk Nova. Masih jam 1 Nova, nanti kalau udah sore baru nguap. Siva, Putri, Chelsea, Aulia. Aulia itu angkatan yang lalu ya, Aulia. Aulia, halo? Nggak ada orangnya di sini. Angkatan yang lalu kayaknya, bukan. Bukan angkatan tahun 2024. Angkatan tahun berapa? Angkatan 2023, bukan? Bukan Ibu, ini 2024 semua Ibu. Oh, 2024 Bukan semua. Ibu. Oke. Kaila, Yohana, Bunga, Amanda. Kok gelap banget, Man? Amanda, dimatiin ininya lampunya ya, atau gimana tuh Amanda? Yolanda, Putri, Vicensius, Nuria, Kurnia, Najwa, Nabila, Jakia, Basengil, Sasongko, Yusi, Rifda, Cindy, bentar dulu. Kemudian Putri, Rifda, sudah sampai Cindy ya. Rumi, Kansa, Aisy, Taraka, Rahmat, Delia. Delia ada di mana nih? Delia, halo Delia. Ada di mana nih Delia nih? Jaitunisa, Kesa, Amelia, Ramzi, Audi, Asiatun, Muhammad Nur Hidayat, Taraka, Felicia, ini Kesa sudah. Kemudian siapa lagi? Sudah ya? Sudah semua ya? Baik kalau gitu. Jadi saya mengajar berdua Bu, siapa namanya Bu ini, Bu Tiara. Nanti saya sebelum UTS, Bu Tiara sesudah UTS, ya. Sebenarnya sudah dimasukkan di dalam RPR ini apa namanya RPS-nya dimasukkan di SI RPS. Tapi nanti kalian bisa lihat ya bahwa pembelajaran itu kan dilakukan dengan menggunakan apa namanya eh directed learning ya. Kamu kan udah belajar tentang itu. Nah, berarti nanti pembelajaran itu dilakukan ada kuis gitu ya. Kemudian ada tugas-tugas dan sebagainya. Ada penilaiannya itu masing-masing. Jadinya sekarang dosen memasukkan nilai berdasarkan aktivitas-aktivitas yang sudah dituliskan di dalam SIRPS. Nanti ada kuis, berarti kita nanti akan melaksanakan kuis ya. Tapi sebelumnya ini saya jelaskan dulu kontrak mata kuliahnya dulu ya. Saya izin dulu ya, saya share dulu. Bentar ya.
Sebentar ya, saya ambil dulu di form. Mudah-mudahan ada. Kemarin saya kuliah hari Senin sudah kuliah. Lalu saya cari dulu ya Mbak. Oh, biru. Oke, saya ini. Hmm. Ya, ya. Sini kok nggak ada nih. Kemarin ini dia. Oke. Saya ini dulu ya. Kita baca kontrak mata kuliahnya dulu. Mata kuliahnya apa saja gitu ya. Nah, ini kebetulan saya ngambil yang lama, tapi nanti nggak terlalu beda jauh kok. Ya, karena itunya ada di Mbak, siapa namanya, Bu Tiara. Oke. Hmm. Itu materinya kita lihat dulu ya. Materinya itu di dalam perkuliahan, punten ini yang ini isi mata kuliahnya, isi mata kuliahnya. Jadi pada mata kuliah ini membahas konsep teori bilangan dalam aljabar sebagai landasan untuk menalar logis. Isi mata kuliah meliputi sistem bilangan bulat, induksi matematika, teorema binomial, keterbagian, FEB, KPK, bilangan prima, kekongruan, dan teorema Fermat ya. Ini pakai ini. Kemudian materinya apa saja? Bahasan topiknya ini. Coba lihat ya, ini yang saya merah-merahkan ya. Ini materinya adalah ini dia. Materinya adalah sistem bilangan bulat, induksi matematika, teorema binomial, keterbagian, FEB, kemudian KPK, algoritma Euclides, kemudian persamaan Diopantin, bilangan prima, kekongruenan, aplikasi kongruensi, teorema Fermat, teorema Euler, teorema Wilson, dan sistem persamaan kongruensi. Nah, evaluasinya tadi saya sudah sampaikan bahwa ada tugas, kemudian juga ada kuis. Kayaknya nanti kalau dengan Bu Tiara nanti ada apa namanya, ada proyek ya. Saya tidak tahu proyeknya apa, nanti lihat aja Bu Tiara kira-kira proyeknya itu apa. Nah, buku yang digunakan terus terang ini.
buku yang digunakan sebenarnya saya lebih aktif dua buku, yaitu pertama dari David M. Burton. Ini Elementary Number Theory. Kemudian yang satu lagi Russell, Elementary Number Theory Application. Nah, dua buku ini bagus kalau menurut saya. Di David Burton juga bagus. Itu banyak latihan soalnya ya dibandingkan sama punya Niven. Yang punya Niven yaitu ya, kan Introduction the Theory of Number itu teorinya tidak begitu banyak. Tapi nanti ada buku bahasa Indonesia, yaitu bukunya karangannya Pak Sukirman. Nah, buku karangannya Pak Sukirman, punten dulu. Nah, buku itu dia salah satu referensinya adalah bukunya Burton. Jadi kalau kamu baca bukunya Pak Sukirman, dia lebih mengacu ke David Burton. Soal-soalnya juga sama dengan yang ada di David Burton, ya. Jadi kalau kamu sudah pakai buku satu, pakai buku yang bahasa Indonesia boleh gitu ya. Nah, dua buku ini kalau kamu lihat bisa saja nanti bukunya itu, nah bukunya itu eh, yang apa namanya bisa saja nanti di teorema jadi David Burton, di David Burton jadi ada di teorema, tetapi di Kenneth jadi soal. Bisa juga di Kenneth jadi teorema, di Burton jadi soal, gitu ya. Nah, kita lihat bukunya yang mana. Tadi dulu kita lihat ini dulu, nanti baru lihat buku. Jadi sebenarnya yang pertama itu saya masuk sistem bilangan bulat, bentar nanti yang kedua itu masuk induksi matematika. Jadi di sini pertemuan sekarang saya bicara mengenai sistem bilangan bulat, nanti yang minggu kedua itu masuk bilangan induksi matematika ya. Pertemuan ketiga saya masuk teorema binomial. Pertemuan keempat keterbagian, kemudian pertemuan 5 dan 6 saya masuk FPB. Kenapa ini dua pertemuan? Ini wajib banget sama kamu untuk memahami materi ini. Karena materi ini agak, menurut saya perlu didalami karena merupakan dasar nanti untuk mempelajari kekongruenan. Untuk yang FEB, ini sebenarnya juga dasarnya dari keterbagian ya, dari nomor 4. Nah, kemudian yang nomor 7 algoritma Euclides dan persamaan Diopantin. Jadi saya materinya sampai algoritma Euclides dan persamaan Diopantin sampai di sini aja ya. Nanti sesudah itu UTS. Kemudian dilanjutkan nanti oleh Bu Tiara, yaitu materinya mengenai KPK, bilangan prima, kekongruenan, teorema Fermat, teorema Euler, teorema Wilson, kemudian kekongruensi linieran. Di sini nanti ada aplikasinya dan juga ada persamaan kekongruenan. Tapi kayaknya yang ini juga kalau menurut saya ini kongruensi linear bisa sih sehari kalau menurut saya. Bentar dulu kekongruennya juga bisa. Jadi kayaknya perlu 2 hari sih sebetulnya. Ya betul ya, 11-12. Ini ya, ini materinya. Nah, kita lihat dulu bukunya. Saya ambil ya. Nah, sekarang ada bukunya. Ini buku yang dari Pak Sukirman. Bukunya ini nih. Yang dia teori bilangan bulat nih. Teori bilangan. Ini buku yang kita pakai ini kalau menurut saya bagus ya, karena sudah mengacu pada dia dasarnya dari David Burton gitu. Nanti kamu baca juga mudah mempelajarinya, lebih mudah dari ini dibandingkan baca bahasa Inggrisnya ya. Rupanya masih banyak nih buku teori bilangan yang lain nih. Saya belum tahu nih ada yang dari UT ya. Kalau UT juga tulisannya Pak Kirman juga sih. Oke, nanti belum lihat saya. Oke, ya ini ada kompilasi.
Oke, lanjut. Kita lihat. Kemudian yang number teori dari bukunya number teori ya. Saya tulis David Burton ya. Nah, ini masih ada kok dari David Burton. Aduh, bentar. Nah, ini bukunya yang punya David Burton. Saya ada kopinya, nanti Mbak bisa lihat nih kopinya ada apa enggak di sini gitu. Tapi jangan ngambil yang David. Ini event yang saya sampaikan ya tadi ya agak susah bacanya ya. Nah, yang number theory dari David Burton. Ini number theory in application-nya saya belum lihat nih. Introduction juga punyanya Niven nih ya. Saya kira ini bukunya. Oke, mudah-mudahan apa namanya eh, nanti dari pihak apa prodi nanti bisa minta bukunya. Nanti kalau mau minta bukunya bisa nanti bisa kamu apa bisa saya bawakan minggu depan ya. Oke, tapi tidak semuanya nanti di copy ya sampai batas kekongruen persamaan kongruensi linear aja. Jadi, karena terlalu banyak gitu ya. Nur, kamu males-malesan duduk dong yang benar. Ayo duduknya tegak. Oke, lanjut ya. Tadi buku sudah. Nanti, nah saya mau jelasin dulu yang berkaitan dengan teori bilangan. Nah, teori bilangan ini berbeda dengan kalkulus ya. Kalau kalkulus kan kamu langsung kelihatan itu ya. Nah, angkanya langsung kamu bisa hitung gitu jelas gitu. Tapi kalau di teori bilangan nanti kita bermain dengan huruf ya. Bermain dengan angka ada nanti di algoritma Euclides dan apa namanya algoritma pembagian kita bermain dengan angka. Tapi kemudian nanti sistem persamaan linear juga kita bermain dengan angka. Kemudian aplikasi kongruensian juga bermain dengan angka, tapi lebih banyak nanti kita bermain dengan huruf. Ya, nanti kamu baca bukunya. Itu satu. Yang kedua, gitu saya akan kuis kalau sudah selesai. Selesai materi, saya kuis. Misalnya induksi matematik sudah selesai, saya kuis. Kemudian teorema binomial sudah selesai, kita kuis. Itu ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kuisnya gitu. Kalau dulu, kalau dulu kamu UTS gitu ya, lulusan saya bantu di kuis gitu. Nah, sekarang kamu harus berjuang, Mbak, gitu, karena kuis sudah ditentukan bobotnya. Saya masukkan nanti udah tersistem semua di sistem informasi, udah dimasukkan bobotnya udah ditetapkan dari awal. Kalau dulu kan enggak, lihat kondisi nilai UTS sama UAS kamu. Kalau nilai UTS sama UAS kamu jelek, kuisnya ditinggiin. Itu tugas-tugasnya nilai persentasenya ditinggiin. Kalau sekarang tidak bisa. Jadi nanti minta kesungguhan kamu untuk belajar ya, harus belajar ya. Karena kalau di teori bilangan kamu harus belajar karena kita akan membangun intuisi. Ya, membangun intuisi berarti seperti kamu belajar integral. Ketika belajar integral ada teknik pengintegralan kan. Ketika dapat soal kamu bingung nih. Kamu harus menggunakan teknik pengintegralan yang mana gitu kan. Kalau apa kamu bagian parsial, apakah pakai UDV, integral UDV, ataukah kamu pakai substitusi dan sebagainya. Kamu lihat bentuk lagi langsung tahu. Nah, sama di teori bilangan juga begitu. Hmm. Duh, mahasiswaku yang S3. Bentar ya. Nah, dah. Jadi gitu. Jadi kamu harus belajar. Habis kamu belajar pagi sore ini, kemudian malam kamu udah harus
mempelajarinya. Nggak boleh enggak. Harus langsung latihan soal. Nah, sekarang kan kamu pinter nih IT-nya. Nah, anak muda kan pinter IT. Kamu bisa langsung pakai AI untuk cari soal-soal kan. Nanti kamu latihan soal di sana. Jangan baca AI ya, nanti intuisinya nggak terbentuk. Yang diharapkan di matematik itu yaitu intuisi kamu dibangun. Rugi banget kalau kamu ngandelin AI langsung, oh jawaban ini udah dapet, oh jawaban ini nggak bisa begitu. Ya, tapi saya yakin betul kalau di AI nggak terlalu pinter untuk yang eksak sih, kecuali kalau yang sosial. Oke, baik. Itu ya, ada pertanyaan dulu. Siapa yang mau ngadain pertanyaan? Mau bertanya, monggo. Silakan. Nggak ada? Udah jelas semua? Nah, baik kalau sudah jelas ya. Nah, langkah pertama yang harus kita masuk dalam pertemuan satu. Pertemuan pertama itu ada tadi saya sudah sampaikan adalah sistem bilangan bulat. Oke, supaya kamu gak ngantuk nih soal siang. Saya pendahuluan itu saya mengulang pengantar dasar yang pertama kali jadi kan logika matematik ya. Ya, halo. Rupanya waktu kamu belajar logika matematik, kamu pasti bertanya, untuk apa sih aku belajar logika matematik, tabel kebenaran, kemudian kamu ada belajar kontraposisi, gitu kan. Kemudian kamu belajar juga eh, apa namanya apa namanya universal ya, yang seperti itu gitu. Untuk apa sebenarnya gitu. Nah, nanti kamu bisa lihat bahwa kamu belajar pengantar dasar matematika yang sudah dipelajari kemarin, rupanya untuk sebentar ya. Saya, ya, baik. Maaf ya tadi ada dosen S3 tanyakan saya. Dan lanjut ya.
Oke, udah ya. Sekarang kita waktu pengantar dasar matematika kamu udah belajar logika ya. Saya nggak usah ngulang lagi kalau gitu logika ya. Saya bacakan aja ini udah tahu, ini udah tahu, udah tahu. Kamu tahu kontrapositif nggak? Ibu, maaf, share screen-nya emang hilang atau gimana, Bu? Iya, Oh, belum maaf. share screen-nya emang eh, saya saya apa matikan. Apa namanya? Eh ini deh, saya masuk share screen aja lah biar jelas kamunya. Nih. Jadi saya masuk sim bilangan bulat. Ini mahasiswa dapat menerapkan aksioma Medan dalam pembuktian. Mahasiswa dapat menerapkan aturan induksi matematika dalam pembuktian yang berkaitan dengan bilang asli. Yang kedua, yang bilang induksi matematika untuk minggu depan ya. Kalau sekarang yang ini. Nah, waktu logika matematika, kamu kan udah tahu nih materi tentang logika matematik gitu ya. Ada di pengantar dasar matematika. Jadi ada negasi, ada juga disjungsi, ada juga konjungsi, ada implikasi, ada biimplikasi. Tapi tidak semua nanti saya bahas tentang materi ini. Kemudian kamu lihat dulu, ini ada negasi, tabel kebenaran ini kamu sudah tahu ya. Kemudian juga ada konjungsi, tabel kebenaran ini juga sudah tahu. Nah, nanti saya akan selalu, kalau misalnya saya menggunakan apa namanya bukti tidak langsung, misalnya kalau ada penyertaan P, maka saya menuliskan jadi tidak P. Jadi negasi dari apa namanya pernyataan itu. Nah, saya pakai yang ini. Nanti ini ada ya untuk konjungsi. Jadi kalau misalnya P, maka tidak P. Kalau apa negasi. Kalau P, maka negasi dari P jadi tidak P. Gitu ya. Sekarang kalau disjungsi, kamu juga sudah tahu atau disjungsi kan dibagi menjadi dua. Jadi disjungsi eksklusif dan disjungsi inklusif kan. Ini saya hapus saja. Nah, disjungsi inklusif kamu tahu ini saya salah nih. Disjungsi eksklusif hanya apa namanya kedua-duanya dan aja ya. Nah, salah, salah satu maaf, salah satu benar. Hanya salah satu aja. Gitu. Benar kalau keduanya dia nggak kedua-duanya. Nah, kita pakai diskusinya yang diskusi eksklusif salah satu atau kedua-duanya orang matematik. Ini kamu udah tahu ya. Tapi yang saya pakai nanti yang negasi. Jadi kalau saya pakai ingkaran T, kamu sudah tahu berarti menegasikan dari suatu pernyataan. Nah, yang ini juga kamu sudah tahu implikasi. Cuma saya mau kaitannya implikasi sama implikasi dengan kontrapositif. Jadi kalau kontrapositif itu gimana? Kan implikasi P maka Q, maka kontrapositifnya, halo, Minus Ki kontraposisi atau negasi kontrapositif. Ya, Ibu, Dayat? negasi negasi Ki maka negasi Ki implikasi negasi P. Ya nggak sih Bu? Ya, betul. Jika P maka Q, maka kontrapositifnya itu tidak Q, maka tidak P. Ya, itu ya. Nah, dulu. Nah, kamu udah dibuktiin nih. Maaf dulu. Kalau kita lihat tentang kontrapositifnya ya. Nah, ini saya kira kamu juga udah membuktikan waktu kuliah pengantar dasar matematika ya. Kamu sudah membuktikan bahwa negasi P maka Q itu ekuivalen dengan tidak Q maka tidak P. Nah, statement ini, pernyataan ini nanti saya gunakan pada waktu kita melakukan bukti tidak langsung. Jadi kalau misalnya saya ada suatu soal atau suatu teorema gitu yang akan saya buktikan, bisa menggunakan apa bukti langsung, maka saya menggunakan P maka Q. Jadi yang diketahui P, maka saya akan buktikan Q. Gitu ya. Tapi kalau misalnya saya tidak bisa menggunakan bukti langsung, maka saya bisa menggunakan bukti tidak langsung. Berarti apa? Tidak. Saya mulai dengan menggunakan tidak Q, maka tidak P. Ya, pernyataan ini adalah ekuivalen. Jadi, ulang lagi ya.
Saya kira waktu di pengantar dasar matematik kamu juga sudah menggunakan. Jadi ada P maka Q. Ini digunakan untuk bukti langsung. Tapi suatu ketika ada teorema yang dibuktikan secara langsung tidak bisa. Jadi mau tidak mau kamu harus buktikan dengan menggunakan kontrapositif. Tidak Q maka tidak P. Jadi diandaikan dulu tidak Q, baru nanti kamu akan menghasilkan tidak P. Nanti nanti kontradiktif dengan yang diketahui misalnya P gitu. Tapi kita sudah lihat ya bahwa dua pernyataan itu adalah ekivalen gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Udah ya, ini paham ya. Nih, sekarang yang diimplikasi. Untuk diimplikasi kamu lihat nih. Kalau kamu lihat B implikasikan P jika dan hanya jika Q gitu. Ternyata dia ekivalen nih Mbak, Mas. P maka Q dan Q maka P. Berarti kalau misalnya saya punya teorema, misalnya jika dan hanya jika, berarti kita harus membuktikannya P maka Q dan juga Q maka P. Dua-duanya nih, karena dan. Jadi ada dari bukti dari kiri ke kanan, ada bukti kanan ke kiri. Ya, bukti kayak kiri ke kanan. Ini P maka Q, bukti dari kiri ke kanan, Q maka P. Jadi kalau saya punya teorema, yaitu atau soal, kamu disuruh membuktikan soalnya itu buktinya bentuknya jika dan hanya jika, berarti ada dua yang kamu harus buktikan, yaitu P maka Q dan juga Q maka P. Atau bukti dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Itu ya. Oke. Nih. Nah, kita lihat nih. Tolong yang nomor satu, ini saya beri contoh dulu. Nomor satu, dua, tiga itu adalah bukti langsung. Satu, dua, tiga itu bukti langsung. Kemudian yang ini nih nomor empat nih saya ganti ya nomor empat ya. Ini empat dan lima ini bukti tidak langsung. Ya, tuh. Jadi empat dan lima itu bukti tidak langsung. Sudah ya? Aduh, ini ada kemarin nggak ada. Hmm. Sekarang kita lihat yang bukti langsung ya. Saya membuktikan yang ini nih. Oke, kita mau buktikan yang ini. Bukti. Kita lihat ini saya katakan bukti langsung. Itu P-nya itu X dan Y bilangan genap. Jadi yang diketahui X dan Y bilangan genap. Nah, kamu harus membuktikan menjadi X tambah Y bilangan ganjil. Bilangan genap. Saya beri contoh aja ini saya stop share. Saya stop share dulu ya. Ini saya ambil dulu nih. Saya masukin ke itu dulu. Bentar. Oh, wow, wow, wow.
Area. Kita lihat ya. Dulu. Oke, pertanyaan saya ini dulu. Kalau X bilangan genap, cirinya seperti apa? Atau bilangan yang seperti apa? X bilangan genap, maka adalah X yang bagaimana? Tahu Saya izin jawab. definisinya dulu. Ya, Dibagi Mangga. dua. Silakan. Saya Siapa? sebelumnya, eh, Muhiban. sebelumnya mohon maaf saya tidak menyalakan kamera. Oke, Laptop saya tadi nggak apa-apa. sakit terbang saya zoom di HP. Gimana, Eh, gimana? untuk bilangan X sendiri dapat dinyatakan genap bila X itu jika dimodkan dengan dua itu habis, Bu. Gimana, gimana? Ulang lagi. Jadi untuk X dapat dinyatakan bilangan genap jika X mod 2 karena dua bilangan prima genap paling kecil. Jika X Hmm? dimodkan dengan dua itu habis tidak bersisa, maka dapat dipastikan X itu adalah bilangan genap, Bu. Mod itu apa ya? Mod itu pembagian, Bu. Oh, Modulo. pembagian. Jadi suatu bilangan kalau gimana? Suatu bilangan jika dibagi Kencangin dengan coba bilangan deh. Sebentar eh, kencangin coba Muhiban. oke. Suatu bilangan X dapat dikatakan bilangan genap jika Jika bilangan X itu sendiri dibagi dengan bilangan genap prima paling kecil yaitu 2 itu tuh habis tidak bersisa, Bu. Alias oh ya, bilangan baik, X baik, mod 2 sama dengan 0, Bu. baik. Jadi suatu bilangan dikatakan bilangan genap jika bilangan itu habis dibagi dua. Itu ya. Oke. Iya, Bu. Sekarang kalau misalnya contoh ya, 6 habis dibagi dua, jelas ya. Berarti 6-nya bisa saya tulis 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti 6-nya bisa saya tulis 2 kali 3. Jadi kelihatan. Kalau 8, 8 dibagi 2, berarti bisa saya tulis 8 dibagi 2 sama dengan 4. Berarti 8 sama dengan 2 kali 4. Kalau K bilangan genap, kalau X bilangan genap, maka bisa saya tulis seperti apa? Hmm? Halo? Belum kebayang ya? Tidak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti saya tunjukin dulu. Ini pakai ini aja deh, pakai buku aja. Nih, di PPT ada sih sebenarnya. Kita lihat, ini ada soal ya. Tolong lihat dulu. Nanti kamu ini ya, bicara aja nanti. Karena ada nilai partisipasi, jadi saya tulis namanya satu-satu ya. Kamu aktif aja. Jadi jika X dan Y bilangan genap, maka X dan tambah Y bilangan genap. Nah, X yang P-nya ini, kan ini jika P maka Q. P-nya itu X dan Y bilangan genap. Q-nya itu X tambah Y bilangan genap. Jadi saya diketahui P, P-nya X dan Y bilangan genap, maka akan saya buktikan Q. Jadi akan dibuktikan, kita pembuktiannya dimulai dari X dan Y bilangan genap. Sekarang X bilangan genap.
Tadi kan saya sudah katakan bahwa 6 bisa saya tulis 2 kali 3. 8 bisa saya tulis 2 kali 4. Gitu. Nah, tadi 3 dan 4 itu merupakan suatu bilangan bulat. Jadi kalau misalnya X itu bilangan genap, kalau cara penulisannya ingat ya, X bilangan genap, maka X sama dengan 2K untuk suatu K anggota bilangan bulat. Inti untuk suatu ini kalau saya nulisnya di belakang ya, kalau nulisnya di depan itu kata ada. Jadi terbalik waktu kamu belajar pengantar dasar matematik. Nih, jangan lupa, K-nya apa? Bilangan bulat. Y bilangan genap, maka Y sama dengan 2L untuk suatu L anggota bilangan bulat. Nah, ini dari P, dari yang diketahui. Sekarang dari persamaan 1 dan 2, yang diminta apa? Yang diminta X tambah Y bilangan genap. Berarti saya tinggal tulis X tambah Y sama dengan X-nya berapa? 2K. L-nya berapa? Y-nya berapa? 2L. Supaya dia kelihatan bisa saya simpulkan sebagai bilangan genap, 2-nya saya ini kan saya keluarkan. Jadi 2 buka kurung K tambah L. Nah, K sama L-nya bilangan bulat. Kalau dijumlahkan kan bulat. Tahu dari mana? 2 tambah 3 bulat. 3 tambah 6 bulat. Jadi sembarang bilangan apapun, sembarang bilangan bulat apapun, kalau dijumlahkan pasti bulat. Kita lihat ini. Kita lihat di sini, ini kelipatan 2 nih. Kalau kelipatan 2, maka saya bisa tunjukkan bahwa X tambah Y adalah bilangan genap. Berarti ini sudah terbukti bahwa Q-nya adalah bilangan genap. Ini P-nya nih. P-nya X dan Y bilangan genap. Q-nya itu X sama dengan K. Apa? X itu adalah X tambah. Q-nya X tambah Y bilangan genap. Paham? Paham belum? Sudah ya? Oke, kalau sudah kamu latihan soal. Soalnya gini nih. Oke, silakan di PPT. Hmm. Kamu nanti ini ya, tunjuk jari ya. Oke, nomor 2 dan 3 silakan bikin. Nanti kalau udah, kamu presentasikan. X dan Y bilangan ganjil, maka X tambah Y bilangan genap. Kalau X genap, Y-nya ganjil, maka X tambah Y bilangan ganjil. Ayo silakan. Buktinya sama tadi yang cara menuliskannya sama dengan yang tadi saya sudah contohkan. Oke, di print screen sudah? Oke, kalau sudah, saya stop share ya. Oke, silakan masing-masing bikin. Nanti siapa aja ya, boleh ya. Langsung difoto, langsung presentasikan. Nomor 2 dan 3 ya.
Ya, siapa? Bu, ini dua-duanya atau satu-satu? Satu aja. Jangan Saya boleh Bu banyak-banyak. nomor dua. Saya nomor dua deh. Ya, silakan. Ya, Sebentar Bu, boleh. saya foto dulu. Hmm. Masih loading ya Bu? Iya, Nah, belum. Ya, sudah terlihat loh. oke, silakan. Oke, Sudah ada kelihatan. oke. Ya, jadi izin menjelaskan nomor dua ya. Tadi kan di soalnya itu X Mm-mm. dan Y bilangan ganjil, maka X tambah Y Mm-mm. bilangan genap. Nah, berarti kalau bilangan ganjil itu kan bisa didefinisikan jadi dua k tambah satu. Karena kalau misalnya K-nya bilangan bulat, misalnya 2 2 dikali 2 ditambah satu itu kan 5 5 itu suatu bilangan ganjil kan. Berarti bilangan, apa namanya, bilangan ganjil bisa didefinisikan jadi 2 dikali suatu bilangan bulat ditambah satu. Yang X ini saya misalkan jadi 2K ditambah satu, dan yang Y saya misalkan 2L ditambah satu untuk K dan Mm. L-nya anggota bilangan bulat. Nah, berarti X tambah Y adalah 2K. Sorry, ini ditambah satu, Bu. Bukan ditambah L. Ini ada typo. Ini 2K ditambah satu, tambah 2L ditambah satu, jadinya 2K tambah 2L tambah dua. Nah, karena semuanya punya dua, duanya saya keluarin ke depan, jadi 2 dikali K ditambah L ditambah satu. Nah, ini merupakan bilangan genap karena kelipatan dua. Ini kan K tambah L Ya, tambah satu kan bilangan bulat ya. ya, Jadi benar, Bu. ya benar Kurnia, tapi nulisnya belum pas. Kurnia, jadi Kurnia Oh iya, nulis Bu. dulu ya. Ini ganjil untuk suatu Oke, kebilangan oke. bulat. Ini L untuk suatu kebilangan bulat. Sampai di sini udah nih. Tulisnya ditambahin untuk suatu K tambah L tambah satu bilangan bulat. Gitu ya. Saya nulis di bawah. Salah, Nih, Bu ya. mana tuh? Ini nih, di sini nih. Ini ada Ya, K tambah tapi L ini tambah satu sama sama dengan dengan. bilangan bulat. Ini kamu nulisnya sama Oh, harusnya dengan. suatu bilangan bulat ya. Ya, untuk suatu K tambah L tambah satu bilangan bulat. Udah. Oke, Bu. Jadi kamu simpulkan X. Ini P koma kaki benarnya jangan dulu. Jadi kamu Oh, simpulkan X tambah Y bilangan bulat. bulat. Kesimpulannya salah ini bukan P koma kaki benar. Oke, Bu. Tapi X tambah Y bilangan Oke, Bu. bulat. Gitu ya. Oke, Kurnia. Ya, Teman-teman Bu. semua dengar ya. Oke. Nih, saya tulis Kurnia ya. Namanya. Lanjut. Kamu salah nggak apa-apa, Mbak. Nanti kalau salah, nanti kan kamu ingat seterusnya. Ibu, maaf, saya mau coba ngerjain nomor 3, Bu. Oh, boleh. Sebentar dulu. Oke, silakan.
Baik, sebentar Bu, saya foto dulu. Ramji ya. Ya Bu. Oke, silakan Ramji. Yuk, pelan-pelan aja belajar. Yang penting kamu bisa ya, Mbak. Ya Ibu. Cepat-cepat nanti kamu nggak ngerti. Baik, saya izin menjelaskan ya Bu sebelumnya. Jadi di soal itu kan Boleh. disuruh membuktikan jika X itu Soalnya X mana, itu Ramji? ini saya bacain aja ya Bu. Jadi di sini juga udah ditulis kok diketahui X itu bilangan genap. Oke. X Y bilangan genap, Y bilangan ganjil. Ya, ya. oke. Di situ X X plus Y sama dengan bilangan bilangan genap, ganjil. ya. Oke. Jadi karena X di sini bilangan genap, maka X-nya itu sama dengan 2K. Untuk 1K Ya, anggota bilangan bulat. Lalu untuk Y-nya ya, itu diketahui bilangan ganjil, maka Y-nya itu sama dengan 2L tambah 1 untuk suatu L anggota bilangan bulat. Nah, di ya. sini tinggal ditambahin aja karena kan tadi Q-nya itu X tambah Y disuruh buktikan. Maka X-nya tadi Mhm. 2K, Y-nya itu 2L tambah 1. Maka X tambah Y sama dengan 2K ditambah 2L tambah 1 atau sama dengan 2 dikali K tambah L ditambah 1 untuk suatu Mhm. K tambah L anggota bilangan bulat. Nah, di sini kan kalau ada operasi seperti ini perkalian dulu ya, Bu. Dan kita tahu kalau Mhm. bilangan bulat berapapun jika dikali 2 itu kan sama dengan bilangan genap. Dan jika ditambahin satu Mhm. maka hasilnya akan menjadi bilangan ganjil. Maka terbukti Mhm. X tambah Y sama dengan bilangan ganjil. Sekian, Bu. Jadi Ya, benar. betul. Baik, makasih sudah betul ini Ramji. Baik, Ya, terima kasih, Bu. baik, makasih Ramji, betul sekali. Ya, lanjut ya. Lanjut ya. Sekarang saya masuk ke yang ini nih tadi. Dan ya, tadi betul sekali ya, sudah bisa ya semuanya, mudah-mudahan semuanya bisa. Kemudian saya masuk, terutama dalam penulisannya ya, nanti harus benar ya. Buktikan A kuadrat bilangan genap, maka A bilangan genap, gitu ya. Ini bukti tidak langsung. Saya buktikan akar 2 adalah bilangan irasional. Kita menggunakan bukti tidak langsung. Saya jelasin ya. Step step dulu. Nah, nanti yang saya jelasin itu stop share kok ini habis share. Nah, saya lebih baik ke buku aja biar kamu ini bukunya ini. Nah, kamu lihat dulu ya. Kita lihat bukti tidak langsung. Tadi saya sudah bicarakan kalau kita menggunakan kontrapositif ya. Sini dibuktikan jika A kuadrat bilangan genap, maka A bilangan genap. Ini saya misalkan P-nya itu A kuadrat bilangan genap. Hmm. Kemudian Q-nya itu A bilangan genap. Jadi P maka Q nih sebenarnya.
Misalnya saja saya membuktikan secara langsung ya, pema kaki. Kita lihat nih yang ini nih. Nih yang ini nih, punten ya. Warna ini nih. Kita lihat yang warna ini nih, merah. Jadi kalau A kuadrat bilangan genap, maka A kuadrat sama dengan 2K untuk suatu bilangan, K-nya bilangan bulat. Tapi A kuadrat ini itu saya tulis A sama dengan harusnya plus minus ya di sini ya. Plus minus akar 2K, suatu bilangan bulat. Tapi kalau kita lihat plus minus akar 2K, saya tidak bisa menyimpulkan bahwa A-nya itu adalah bilangan genap, karena di dalamnya di dalam akar. Jadi karena bukti langsung itu tidak bisa saya lakukan, maka saya harus menggunakan bukti tidak langsung. Kesimpulannya gitu ya. Nah, saya langsung masuk ke bukti tidak langsung. Kalau bukti tidak langsung kan berarti saya menggunakan kontra positif ya. Berarti kita menggunakan tidak Q maka tidak P nih. Yang ini nih saya merahin. Ya. Terus di sini ya udah saya bergerak dari tidak Q. Saya misalkan tidak Q. Kalau tidak Q yang tadi A berarti A bukan bilangan genap. Kalau dia bukan bilangan genap, maka A-nya bilangan apa? Bilangan ganjil. Kalau dia bilangan ganjil, maka bisa saya tulis. Tadi kamu udah menuliskan tuh tadi, Ramji ya. A sama dengan 2K tambah 1 untuk suatu K anggota bilangan bulat. Ya sudah, maunya kan nanti saya harus dapat tidak Q ya. Tidak Q-nya itu, tidak P-nya itu apa? P-nya itu kalau kita lihat, P-nya ya, kalau kita lihat bentar. Petanya P-nya itu A kuadrat, berarti kanan kiri saya kuadratkan. Jadi A kuadrat sama dengan buka kurung 2K tambah 1 kuadrat. Maka 4K kuadrat ditambah 4K tambah 1. Jadi 2, nih buka kurung 2K kuadrat ditambah 2K. Nah, bentuknya kayak gini tadi udah kelihatan punya Ramji nih. Tapi agak nulisnya tuh agak apa banyak gitu ya. Sebenarnya kita tahu kalau K-nya itu bilangan bulat, kalau dikuadratin bulat kaliin 2 bulat ditambah 2K bulat gitu. Tapi supaya sederhana menulisnya saya tulis jadi 2X tambah 1. X-nya apaan gitu? Untuk suatu X sama dengan 2K kuadrat tambah 2K. Itu bilangan bulat. Ternyata saya dapat A kuadratnya itu bilangan ganjil. Kalau saya dapat bilangan ganjil A kuadratnya, kita lihat P-nya apaan sih? P-nya kan A kuadrat bilangan genap. Berarti yang saya dapat di sini tidak kini. Diperoleh A kuadrat bilangan ganjil. Saya dapat tidak Q. Berarti saya dapat tidak diperoleh tidak P, yaitu A kuadrat bilangan ganjil. Padahal kan hipotenusanya bilangnya P A kuadrat bilangan genap, berarti kontradiksi ya. Nah, kalau kontradiksi dengan hipotenusa, berarti pemisalan tidak Q yaitu A bukan bilangan genap itu salah. Bilangan genap itu adalah salah. Jadi harusnya Q adalah bilangan genap. Itu ya. Ini bukti tidak langsung. Itu ya. Oke. Lanjutnya lagi ini. Bukti tidak langsung kita lihat yang untuk ini. Nanti kamu akan belajar lagi lebih dalam ketika belajar di analisis real ya. Nanti sama Bu Elis sama Bu kita kayaknya ngajar. Kita lihat ini, buktikan akar 2 bilangan irasional. Ini tidak ada P, tidak ada Q ini di sini. Jadi saya melakukan pengandaiannya ada di dalam. Jadi saya andaikan akar 2-nya ini, lihat nih yang ini nih. Ini saya merah-merahin ya. Ya, akar 2-nya bukan bilangan irasional. Kalau dia bukan bilangan irasional, berarti akar 2 itu bilangan rasional. Nah, sekarang kita tahu untuk menulis A itu akar bilangan rasional itu bilangan yang bisa ditulis dalam bentuk A per B. A dan B-nya itu bilangan bulat tetapi tidak sama dengan 0. Ini nih. Gitu kan? Itu ya. Tapi saya batasi, Mas. Saya batasi bahwa FEB AB-nya itu sama dengan 1. Gitu. Kenapa?